Pernahkah saudara jujur dengan doa saudara kepada Tuhan? Seperti apakah sikap tersebut? Hope for Today kembali hari ini memberikan jawaban harapan pasti terbaik dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 122 ayat 1. Nyanyian Syara, dalam kesesakanku aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dalam pasal ini kita bisa melihat bahwa ada hal penting dalam kita berdoa, berseru kepada Tuhan, dan itu tercatat di dalam ayat selanjutnya, ayat 2, di mana pemazmur katakan, "Ya Tuhan, lepaskanlah aku daripada bibir dusta, dari lidah penipu." Apa maksudnya? Berdoa sambil meminta doa ini berkata dengan jujur. Ada perspektif lainnya yang bisa kita renungkan dari posisi ini. Mari saya awali dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah saudara berdoa, berseru kepada Tuhan, dan kemudian dalam doa permohonan itu, saudara membuat sebuah negosiasi dengan Tuhan? Seperti mengutarakan sebuah permohonan untuk kiranya diberkati usaha saudara dengan maksud untuk membantu orang miskin, membantu pembangunan rumah Tuhan, rumah ibadah, membantu pelayanan pekerjaan Tuhan, ataupun permohonan melanjutkan pendidikan agar bisa berdaya guna bagi masyarakat, bagi gereja, atau meningkatkan mutu pelayanan saudara, atau permohonan apapun itu dengan maksud tujuan yang baik. Oleh karena begitu mengharapkan jawaban Tuhan atas permohonan itu, sehingga di dalamnya negosiasi pun terjadi. Terkadang, mungkin sering, kita menjadi pribadi yang tidak jujur. Betapa permohonan kita, proposal yang kita ajukan, dinaikkan kepada Tuhan justru lebih menguntungkan pada diri kita ketimbang negosiasi dan harapan-harapan yang tadi kita utarakan. Di sini tersirat bahwa mungkin bisa saja kita lebih menginginkan kekayaan, ketenaran, terkenal, mencari nama baik, dan yang lainnya. Dan mungkin juga kita coba untuk merangkai dan memanipulasi kata-kata doa kita. Tetapi ingat, Tuhanlah yang membaca hati dan mengetahui motif hati kita. Ketika Yesus masuk Kapernaum, ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati, yang ada di Lukas pasal 7 ayat 2, dan datang kepada Yesus memohon penyembuhan baginya. Perhatikan ayat 4-5. Ada orang-orang yang lain datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong sebab ia mengasihi bangsa kita dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Perhatikan kasus ini. Ini seperti negosiasi. Oleh karena kebaikan perwira ini, mereka mengharapkan penyembuhan bagi hambanya. Untungnya, ide dan cara ini bukanlah datang dari perwira tersebut. Tetapi saudara lihat ayat 8-9, kita menemukan bahwa perwira itu memohon dengan penuh keyakinan dan iman kepada Yesus, bukan dengan hal-hal yang telah dia lakukan untuk mau mendapatkan persetujuan permohonan, terkabulnya permohonannya kepada Yesus. Dan dengan iman, sehingga Yesus katakan, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel." Ayat 9 menyebutkan permohonannya berkenan di hadapan Tuhan. Dia secara sederhana mengutarakan keinginannya, dan itu ditunjukkan dengan iman yang sungguh-sungguh. Harapan terbaik hari ini melalui Mazmur 120 adalah mengajak kita harus jujur dengan doa kita. Doa kita harus jujur apa adanya, memohon dengan tulus dan iman kepada Tuhan. Kita boleh meneladani doa pemazmur. "Ya Tuhan, lepaskanlah aku dari bibir dusta, daripada lidah penipu." Tuhan, ampuni kami. Terkadang kami
menutupi apa yang sebetulnya menjadi rahasia hati kami saat mana kami memohon kepadamu. Kami terkadang tidak jujur, Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni kami, ajar kami untuk jujur dengan doa-doa yang kami utarakan kepadamu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat, kami berdoa. Amin. Kiranya harapan baru hari ini boleh menjadi berkat bagi saudara untuk semakin jujur dengan doa kita kepada Tuhan.